Jadi jam ini tuh kayak ngelambangin seberapa deket sih umat manusia dengan kehancuran gitu loh. Posisi ini tuh merupakan yang terdekat dengan tengah malam sepanjang sejarah. Pergeseran ini tuh terjadi seminggu setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif. Kui, tonton keseruannya via YouTube channel @kalimaya_Malang sekarang juga. Hai semuanya muda, balik lagi nih di Kepo Kalimaya update info barengan sama Diva di sini. Dan kali ini Diva tuh bakal ngebahas tentang jam kiamat atau Doom's Clock nih semuanya muda. Jadi jam ini tuh kayak ngelambangin seberapa deket sih umat manusia dengan kehancuran gitu loh. Dan jam ini tuh baru aja berdetak menuju ke 1 detik di tengah malam tepat di hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. FYI, posisi ini tuh merupakan yang terdekat dengan tengah malam sepanjang sejarah. Jadi seiring meningkatnya kekhawatiran manusia gitu ya tentang yang namanya perang nuklir, perubahan iklim, terus juga disinformasi atau hoax gitu yang semakin meluas. Dan menurut Bulletin of the Atomic Scientist, lembaga yang netepin si jam kiamat ini waktu di awal perang dingin, mereka tuh udah pernah ngegeser jam itu jadi 89 detik menuju ke tengah malam. Dan by the way, pergeseran ini tuh terjadi seminggu setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump buat masa jabatan keduanya. Karena sebelumnya di tahun 2022 jam kiamat itu bergerak jadi 90 detik menuju tengah malam akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dan kalau dilihat dari beberapa hari pertamanya di masa jabatan keduanya, si Trump itu kayak punya banyak banget gebrakan sebagai muda. Mulai dari ngerombak kerjasama internasional. Jadi ada nih salah satu petinggi di Amerika Serikat namanya tuh Santos gitu ya. Awalnya tuh ngapresiasi janji Trump buat ngejalin diplomasi dengan Rusia dan juga Cina. Tapi juga mengecam tentang keputusannya yang narik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan iklim Paris Agreement dan juga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan di sini para ahli itu juga kayak memperingatkan dampak tentang perubahan iklim yang semakin memburuk gitu loh setelah 2024 karena di tahun 2024 itu ngecatetin kalau suhu tertinggi di sejarah itu ada di tahun itu sebagai muda. Bahkan Santos tuh juga bilang ya kalau tindakan yang mendesak buat mengatasi disinformasi dan juga banyak banget teori konspirasi yang makin berkembang di era digital. Ayo, siapa nih dari kamu yang kalau makan suka banget sambil nonton teori konspirasi? Nah, sebagai muda, gimana? Udah dengar kan tentang Doomsday Clock atau jam kiamat? Nah, jadi jarum jam ya, di jam itu diatur sama The Bulletin of the Atomic Scientist. Jadi mereka tuh kayak sebuah grup ilmuwan gitu ya. Dan itu tuh punyanya proyek dari Manhattan, dari University of Chicago yang ngebantu pembuatan bom atom. Tapi di sini mereka tuh juga ngeprotes tentang penggunaannya terhadap orang-orang. Terus, apakah jam kiamat yang mereka atur itu punya tugas buat ngeprediksi kapan datangnya kiamat? Wah, waktunya nih divakasi kamu info tentang 4 fakta si Doomsday ini atau si Doomsday Clock. Yang pertama, jam kiamat tuh apa sih? Jadi jam kiamat atau Doomsday Clock itu sebetulnya tuh kayak simbol buat ngewakilin seberapa dekat sih manusia dengan kehancuran dunia akibat teknologi berbahaya buatan manusia sendiri. Contohnya mulai banyak banget kan kayak AI dan lain sebagainya gitu. Dan di sini disebutin dalam situs resmi University of Chicago yang Office of Communication, jam kiamat itu FYI memperlihatkan metafora menit gitu loh menuju tengah malam sebagai beberapa lama peradaban manusia itu bisa bertahan. Jadi jam ini tuh diatur sedemikian rupa tiap tahunnya sama The Bulletin of the Atomic Scientist yang punya tujuan buat ngingatin publik gitu. Dan yang kedua, tentang sejarah Doomsday Clock ini awalnya dari mana? Dan awalnya jam kiamat itu dibuat di tahun 1947 dan itu pas banget berdasarkan penempatannya didasarkan pada ancaman yang bisa timbul akibat senjata nuklir. Di sini para ilmuwan The Bulletin itu nganggep ya senjata nuklir itu sebagai bahaya terbesar buat umat manusia. Kita tahu kan ya ada 2 bom nuklir yang pernah dijatuhin ke bumi ini. Dan salah satu pengaturan jam atau jarum jam yang terdekat dengan kiamat itu adalah 2 menit sebelum tengah malam. Jadi di sini pengaturan itu dilakukan di tahun 1953
waktu Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama melakukan uji coba senjata termonuklirnya mereka. Dan di tahun 2018 akibatnya gitu ya, kurang tindakan atas perubahan iklim ini sekaligus aksi para aktor nuklir itu. Tapi sebagaimana dikatakan dalam situs The Bulletin, Jerome Doomsday Clock ini di tahun 2020, 2021, 2022 itu diatur 100 detik menuju tengah malam, yang artinya cuma sekitar 1,6 menit sebelum tengah malam nih sebenarnya muda. Dan next, yang ketiga, apa sih fungsinya dari si Doomsday Clock ini? Kalau dikutip dari laporan BBC Future, jam kiamat itu dimaksudkan untuk nunjukin tingkat resiko yang bisa dihadapin manusia sekarang gitu loh. Karena kalau dibalik lagi di tahun 2003, ada ahli kosmologi dan astronomi Martin Rees yang punya pendapat bahwa kemungkinan ya nggak lebih dari 50 banding 50 gitu loh tentang peradaban di bumi ini tuh bakal bertahan sampai di akhir abad ini, alias di akhir abad 21. Tapi menurut SJ Beard dalam laporannya yang menafsirkan bahwa sebenarnya pergerakan dari jam kiamat ini tuh agak beda gitu. Tujuannya bukan buat ngasih tahu tentang seberapa besar resiko dari yang dialamin umat manusia tentang si nuklir itu, tapi seberapa baik sih manusia tuh bisa ngerespon ini, kayak semoga mereka tuh bisa sadar gitu loh bahwa nuklir dan lain-lain tuh nggak bagus. Dan yang terakhir, yang keempat nih sebenarnya yang muda, di mana sih lokasi dari Doomsday Clock ini? Anyways, jam kiamat ini tuh sekarang lagi ada di kantor The Bulletin yang ada di lobby Keller Center, dan ini tuh adalah rumah buat Harris School of Public Policy University of Chicago. Dan para anggota The Bulletin itu terus menerus gitu ya menegaskan bahwa jam ini tuh nggak dimaksudkan buat nakut-nakutin orang gitu kan, melainkan memicu buat orang-orang tuh bertindak gitu. Jadi awalnya hitungan mundur dari Doomsday Clock itu mengacu dari pertukaran senjata nuklir gitu loh, tapi sekarang kan ancaman itu bisa banyak ya, mulai dari perubahan iklim yang paling berdampak banget. So menurut kamu gimana nih sebagai muda? Kalau buat Diva sih yang penting ya kita tuh selalu nambah wawasan tentang informasi dari beberapa sumber gitu. Dan jangan lupa, semua informasi yang didapat itu harus diolah dulu ya. So sampai ketemu di kepo selanjutnya ya. Dadah.